Halo, selamat pagi kelas 7 A, B, C, dan D. Sudah bahagiakah kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan bahagia, nggih. Di rumah semua kan? Jangan sampai jalan-jalan ya, karena ini kan pelajaran masih dalam rangka pelajaran ya, walaupun kalian di rumah, tapi tolong selama jadwal pelajaran masih berlangsung, usahakan tetap di rumah ya, ikuti pembelajaran dengan di rumah saja ya. Nah, seperti janji Bu Irma minggu lalu, minggu ini Bu Irma akan jelaskan materi yang akan kita ulak-ulik bersama untuk semester pertama, yaitu dengan judul pengolahan bahan pangan buah. Apakah pagi ini kalian sudah memakan sesuatu yang bernama buah? Apakah ada yang melakukan diet kecil-kecilan dengan buah? Kalau anak kecil tolong jangan diet ya, kasihan tubuhnya. Masih kecil, masih pertumbuhan. Tapi buah itu penting ya. Kalau kalian di rumah ibu atau bapaknya nyetok buah, kalian ikut makan ya, penting banget. Seberapa pentingnya atau Bu Irma? Nanti kita bahas bersama. Tapi sebelumnya, Bu Irma ingatkan, kalau yang belum berdoa tadi, silahkan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini, selama 1 hari ini, bermanfaat untuk kalian. Amin. Nah, di sini Bu Irma ingatkan sekali lagi, selama pembelajaran harus siap sedia buku, tulis, dan pena. Untuk apa? Tentu saja untuk mencatat hal-hal penting yang nanti akan Bu Irma sampaikan dalam penayangan. Dicatat, kalau perlu, kalau kalian tipe-tipe anak yang kreatif gitu, dikasih stabilo warna-warni, dikasih garis bawah, seperti itu ya. Asal yang dicoret-coret jangan buku paketnya ya, buku tulis kalian. Paham sampai sini ya? Insya Allah paham ya. Oke, lanjut ke pembelajaran materi nih. Pengertian buah. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Pernah kalian makan buah tapi tidak dimasak terlebih dahulu? Pernah? Sering ya, seperti contohnya apel, habis dibeli, dicuci, terus dimakan. Atau contohnya pisang ambon. Nah, pisang ambon dikupas langsung dimakan gitu ya, tidak perlu diolah, sudah bisa dikonsumsi. Tapi ada nggak sih buah yang harus dimasak dulu gitu supaya lebih enak mungkin, supaya lebih mudah dicerna mungkin? Ada. Contohnya kalian ini sering nih waktu buka puasa nih, pernah makan kolak pisang? Nah, pisangnya kan ikut direbus kan ya. Pernah makan apa ya? Nagasari? Tadi Bu Irma itu beli Nagasari sama Bu Febri. Bu Febri ding yang beli itu Nagasari. Di dalamnya kan ada pisang kan ya. Nah, pisangnya ikut dimasak. Apalagi ya yang harus diolah? Ada yang pernah denger nggak nih makanan ini? Stup nanas kan? Stup nanas itu memang yang diambil lebih banyak kan airnya, tapi nanasnya direbus kan, itu bisa dimakan juga. Nah, itu yang di buah yang harus melalui proses pengolahan. Jadi intinya buah itu adalah bahan pangan yang tidak harus melalui proses pengolahan, sudah bisa dimakan. Tapi walaupun dia melalui proses pengolahan atau pemanasan, dia juga bisa dimakan. Gitu nggih. Oke. Nah, buah memiliki beraneka ragam bentuk, rasa, warna, dan jenis. Buah kan macam-macam ya. Ada buah stroberi. Di gambarnya Bu Irma itu ada apa itu? Ada nanas, ada jeruk, ada mulberry, ada pisang. Banyak ya, jenisnya banyak, warnanya banyak. Dari yang pelangi semuanya ada ya. Bentuknya juga macam-macam, dari yang kecil sampai yang besar. Rasanya yo macam-macam, dari yang manis, kecut, pahit juga ada. Terus bentuknya yo ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang
Pokoknya beraneka ragam gitu nggih. Nggak bisa disamakan ya. Dan buah kaya akan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan. Banyak sekali ya manfaatnya ya. Buah juga mengandung beberapa nutrisi. Kandungan utama buah antara lain adalah, kok ketutupan sama videonya Bu Irma ya itu ya. Tapi nggak apa-apa. Kandungan utamanya adalah air, lalu mineral dan vitamin, ada serat, antioksidan, dan juga karbohidrat. Itu di buku paket ada, walaupun ketutupan sama mukanya Bu Irma, tapi bisa dilihat di buku paket ya. Jangan sampai buku paketnya cuma dijadiin temen duduk dibuka ya. Kandungan utamanya tadi yang sudah Bu Irma sebutkan, coba dicari lagi, ada itu ya. Penting itu, dicatat boleh. Kalau Bu Irma kecepatan, videonya di pause dulu, ditulis, lalu kalian kalau sudah selesai menulis, silahkan dilanjut lagi videonya. Oke? Nah, kita masuk ke kandungan dalam buah. Apa aja tuh Bu Irma? Seperti yang Bu Irma bilang di awal tadi ya, kandungan yang utama itu yang sudah Bu Irma sebutkan tadi. Tapi sebenarnya masih banyak ya, cuma kita bahas yang kandungan yang utama-utama aja. Biar nanti kalian pahamnya lebih dong lagi. Dan yang masuk ke materi ulangan nggak terlalu banyak ya. Kandungan yang paling banyak pertama adalah air ya, air. Mengkonsumsi buah dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan air tubuh jika kita kurang mengkonsumsi air 2 liter dalam sehari. Ingat kan, kita sebagai makhluk hidup, manusia, itu butuh banget yang namanya air untuk tubuh kita. Dan ada itu beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kita, asupan air kita nggak boleh kurang, minimal 2 liter dalam 1 hari. Kalau kurang gimana Bu? Ya banyak nanti efeknya. Kamu jadi lemes, nanti sirkulasi darahnya kurang lancar, dan lain sebagainya. Gitu nggih. Nah, minimal 2 liter sehari, dan pemenuhan itu, 2 liter sehari itu tidak melalui air mineral yang kita minum, tapi juga bisa dari buah. Buah yang mengandung banyak air apa Bu Irma? Nah, di situ Bu Irma sudah tuliskan contohnya. Ada apa itu? Kita baca bareng-bareng ya. Ada belimbing. Oh, harusnya habis belimbing ada komanya ya itu ya. Bu Irma kok tipe itu ya. Ada belimbing, ada semangka, jeruk, melon, nanas, dan stroberi. Jadi buah-buah yang Bu Irma sebutkan itu adalah beberapa contoh buah yang mengandung banyak air. Gitu nggih. Tapi walaupun kita butuh banyak air, perhatikan lagi kesehatan kalian ya. Ada mungkin beberapa anak itu yang cenderung darah rendah. Kalau darah rendah, jangan terlalu banyak mengkonsumsi semangka dan melon. Nanti drop kayak Bu Irma nih. Bu Irma itu kan cenderung ke yang darah rendah ya. Bu Irma itu gampang pusing kalau terlalu banyak mengkonsumsi semangka dan melon terlalu banyak. Jadi pilihlah buah yang alternatif lain, misalnya bisa jeruk, bisa nanas, stroberi, atau yang lain yang memiliki kandungan air yang banyak juga. Gitu nggih. Buah wajib penting, tapi ingat juga kondisi tubuh kalian masing-masing. Paham ya? Bahan yang kedua, kandungan yang kedua, kandungan ya, ada serat. Serat itu penting banget ya buat tubuh kita ya, berguna untuk proses pencernaan. Biar apa? Biar BAB-nya lancar. Usahakan BAB itu 1 hari sekali ya. Jangan 3 hari sekali, 4 hari sekali. Oh, nggak bagus itu ya. Coba diingat-ingat, BAB-ku lancar nggak ya? Tahu kan BAB itu apa, Nak? BAB itu adalah buang air besar. Ya, BAB-nya lancar nggak? Kalau nggak lancar, diingat-ingat lagi. Makananku sehat enggak ya? Ada buahnya enggak? Ada sayurnya enggak? Nah ya, coba usahakan 1 hari sekali untuk BAB. Paham ya sampai sini ya? Oke. Terus, buah yang memiliki kandungan serat yang banyak. Bu Irma kasih contoh ke kalian. Ada pisang atau
jeruk dan alpukat. Itu bagus banget untuk memperlancar BAB. Jadi mungkin boleh di stok ya. Bu nggak suka pisang, yo apel. Bu nggak suka apel, yo jeruk gitu ya. Banyak alternatifnya, santai aja. Kandungan yang selanjutnya ada antioksidan. Ini buat cewek-cewek nih ya, untuk mengurangi kerutan dan radikal bebas ini ya. Buah juga mengandung antioksidan yang bagus untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Bu Irma, apa sih radikal bebas itu? PR penting buat kalian, silahkan dibaca di dalam buku paket. Nanti di penilaian ada loh pertanyaan ini loh ya. Nah, buah yang mengandung banyak antioksidan, contohnya ada stroberi, anggur, dan jeruk. Beri-berian itu banyak antioksidannya. Bagus ini. Biasanya beberapa pelembab atau alat-alat kecantikan itu banyak mengandung buah yang antioksidannya tinggi. Biar lebih terjaga kecantikannya dan mengurangi penuaan gitu. Ya. Terus kandungan terakhir yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Oke. Dalam buah juga mengandung banyak karbohidrat sebagai sumber tenaga dalam melakukan aktivitas. Jadi karbohidrat itu tidak melulu berasal dari nasi, jagung, umbi, tapi juga dari buah. Gitu nggih? Oke, kalau misalnya nih mungkin ada yang pernah baca artikel atau lihat di Instagram gitu. Diet bisa juga dengan diet buah. Jadi tidak makan nasi, tidak makan kentang, tapi konsumsi buahnya tinggi. Makan pisang mungkin, apel mungkin, seperti itu. Oke, kita lanjut. Maaf ya ada gangguan. Buah yang mengandung banyak maaf, Bu Irma kok tipe itu ya? Maksudnya buah yang mengandung banyak karbohidrat. Kok banyak aktivitas? Tolong nanti direvisi sendiri ya. Buah yang banyak mengandung karbohidrat antara lain ada pisang, apel, sawo, dan serikaya. Tahu kan serikaya yang bentuknya seperti apa? Kalau pisang kan tahu. Apel juga sering kita temui ya. Sawo insya Allah udah pada tahu juga. Kalau serikaya ada yang belum tahu kah? Coba di searching ya, banyak itu ya gambarnya. Oke. Kita lanjut ke poin berikutnya adalah tentang karakteristik buah. Buah untuk mata pelajaran prakarya dibedakan menjadi 3. Ingat ya, 3. Yang pertama, buah berdasarkan musim. Yang kedua, buah berdasarkan iklim tempat tumbuh. Yang ketiga, buah berdasarkan proses pematangannya. Ingat ya, ada 3 karakteristik buah. Monggo dicatat, karena ini tentu saja nanti akan masuk ke dalam penilaian. Nggih. Bu Irma ulangi, yang pertama berdasarkan musim, yang kedua berdasarkan iklim tempat tumbuh, yang ketiga berdasarkan proses pematangannya. Ayo kita bahas satu persatu nggih. Yang pertama, buah berdasarkan musim itu ada 2 anaan ya. 2 anaan ya. Yang pertama buah musiman yang di atas, yang kedua buah sepanjang tahun. Apakah itu buah musiman? Buah yang hanya ada di waktu-waktu tertentu. Bisa 1 tahun sekali, bisa 2 tahun sekali. Intinya tidak setiap waktu bisa kita temui. Contohnya ada durian, ada kedondong, ada duku, ada rambutan, dan mangga. Kalau kalian termasuk pengamat lingkungan yang baik, kalian akan sering menemui penjual durian itu kalau lagi musimnya. Bulan apa itu? Coba biasanya yang paling banyak kalau Bu Irma kan dulu kampusnya UNY ya, jadi di selatan Gor UNY itu kalau lagi musimnya durian, bejibun gitu yang jualan pakai pick up gitu. Dan Bu Irma sangat menghindari. Kenapa? Karena Bu Irma bukan pecinta durian. Mungkin ada yang setipe sama Bu Irma, nggak suka durian. Kita sehati ya. Tapi banyak sih teman-teman Bu Irma yang suka banget gitu ya. Nggak apa-apa. Orang beda-beda.
silahkan mencintai durian, tidak apa-apa. Kita bukan musuh kok kalau kalian pecinta durian. Nah, terus apakah itu Bu Irma buah sepanjang tahun? Buah sepanjang tahun itu ada di sepanjang waktu. Di waktu-waktu, sewaktu-waktu tuh dia ada. Biasanya di toko-toko buah dia dipajang terus. Pernah ke toko buah kan? Belum pernah, tapi pernah lihat toko buah kan? Nggak sengaja lewat gitu ya. Nah, dia tidak bergantung musim, tidak bergantung waktu. Contohnya ada pisang, ada pepaya, dan lain sebagainya. Contohnya, kalau kalian mau cari contoh tuh, pokoknya yang dipajang di toko buah setiap hari ada itu adalah contoh buah sepanjang waktu. Sampai sini paham ya? Buah berdasarkan musim dibedakan menjadi dua, yaitu buah musiman dan buah sepanjang waktu. Untuk contoh-contohnya paham sudah? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau Bu Irma terlalu cepat, di-pause dulu ya. Lalu kalian tulis, baca lagi. Gitu nih tips-tipsnya ya. Lanjut ke yang kedua, buah berdasarkan iklim tempat tumbuh. Oke. Pertama, buah tropis. Bukan tropis. SD kayaknya pernah lah ya membahas tentang tropis ini ya. Buah yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius atau lebih. Jadi, buah-buah yang tumbuh di kisaran suhu 25 derajat Celcius sampai lebih, sampai 25 derajat Celcius ke atas, itu masuk dalam kelompok buah dalam kelompok buah tropis. Contohnya apa Bu Irma? Ada pisang, pepaya, nanas, durian, mangga, dan rambutan. Nah, Bu Irma jadi kangen rambutan ini kok ada gambar rambutannya ya. Oke, yang kedua ada buah subtropis. Buah yang tumbuh di iklim sedang dengan suhu udara antara 22 derajat Celcius ke bawah. Gitu nggih. Jadi kalau tropis itu 25 derajat Celcius ke atas, kalau subtropis 22 derajat Celcius ke bawah. Contohnya apa Bu Irma untuk subtropis? Ya buah yang tumbuh di di lingkungan yang suhunya dingin atau tinggi tempatnya. Contohnya ada apel. Pernah ke kebun apel? Ada jeruk, ada stroberi dan anggur. Loh, Bu Irma, kok ada tuh stroberi yang tumbuh di dataran rendah yang iklimnya panas? Iya, mereka tetap bisa tumbuh, tapi pertumbuhan mereka tidak semaksimal kalau mereka tumbuh di suhu dingin. Paham ya? Oke? Oke. Yang terakhir adalah berdasarkan proses pematangannya. Ini akan Bu Irma jelaskan secara perlahan. Karena apa? Karena dari 3 karakteristik buah itu yang paling sering salah di ulangan harian itu adalah yang berdasarkan proses pematangan. 3 tahun Bu Irma ngajar jadi guru prakarya, yang paling sering salah adalah bab ini. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng. Kalian dengarkan apa yang Bu Irma jelaskan. Tapi kalian jangan lupa untuk mencatatnya juga ya. Di pause kalau perlu. Ingat ya, di pause kalau Bu Irma terlalu cepat menjelaskan. Untuk berdasarkan proses pematangan, ada buah klimaterik dan non-klimaterik. Kita bahas buah klimaterik dulu, nggih. Buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen atau diambil dari pohonnya dapat matang dan mengalami kebusukan. Jadi, ini udah waktunya untuk dipanen. Lalu nanti dia lama-lama akan matang. Matangnya itu contoh cirinya apa Bu Irma? Dia akan mengalami perubahan warna, aroma juga bisa, baunya akan berubah. Nah, setelah itu lama-lama kalau tidak diolah, kalau tidak dimaem, itu dia akan mengalami kebusukan. Jadi letoy, jadi jemek gitu ya. Nah, ada perubahan warna, tekstur, dan bau. Jauh bau apa sih ini? Oh, ternyata pisang yang dibeli kemarin lupa dimakan, terus akhirnya bau gitu, akhirnya busuk ya. Contohnya yang paling gampang adalah pisang, mangga, pepaya.
Jadi buah klimaterik itu kalau habis dipetik dari pohonnya, dia akan mengalami perubahan warna. Lama-lama akan berubah warnanya, warna kulitnya gitu ya. Lalu kalau tidak segera dikonsumsi, dia akan busuk. Paham ya? Dia perubahan warna dulu, lalu lama-lama akan busuk gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah buah non-klimaterik. Tadi sudah buah klimaterik, sekarang buah non-klimaterik. Ya. Apakah itu? Yaitu buah yang tidak mengalami proses pematangan tetapi langsung ke proses pembusukan. Ya. Tidak mengalami proses pematangan, tidak mengalami proses perubahan warna, tapi langsung ke busuk. Kalau buah klimaterik tadi kan mengalami proses pematangan tuh, berubah warnanya. Ya, secara kasat mata kita bisa melihat ada perubahan warna kalau buah klimaterik. Tapi kalau di buah non klimaterik setelah dipanen, kalau tidak kita konsumsi, kita tuh nggak sadar kalau dia itu udah busuk. Karena apa? Karena perubahannya terjadi di dalamnya, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ada semangka, nanas, dan anggur. Paham ya? Semoga paham. Nah, tadi kita sudah bahas pengertian buah, kita sudah bahas kandungannya. Sekarang Bu Irma akan bahas manfaat buah. Tapi gini ya, buah itu kan banyak sekali. Untuk mempermudah kita mempelajari, Bu Irma akan padatkan. Bu Irma akan ambil beberapa buah saja ya, yang tentu nantinya akan Bu Irma tampilkan, Bu Irma keluarkan dalam penilaian ulangan harian. Jadi tidak semua buah akan Bu Irma bahas manfaatnya, gitu nggih. Biar kalian belajarnya enak, Bu Irma menjelaskannya juga tidak terlalu panjang. Nanti kalau semua buah Bu Irma jelaskan, nggak cukup 1 hari nak, karena kita negara tropis, buah itu macam-macamnya, gitu nggih. Yang pertama, manfaat buah dari jambu merah. Pernahkah kalian mengkonsumsi buah ini? Bu Irma suka banget ini jus jambu merah gitu ya, tapi harus disaring dulu karena ada beberapa itu penjual nggak nyaring bijinya, kan jadi kelemetek gitu ya. Enak kalau udah disaring. Nah, ini yang sering salah ya. Kadang kita mengira kalau vitamin C itu paling banyak di jeruk ya, tapi ternyata enggak loh. Vitamin C di dalam buah jambu biji ini, dia 4 kali lebih banyak daripada jeruk. Jadi kalau misalnya nih, Mas dan Mbak kelas 7 sariawan atau ada anggota keluarganya sariawan, boleh loh dianjurkan untuk mengkonsumsi buah jambu merah ini. Mungkin, aku nggak suka kalau dimakan langsung. Boleh di jus atau dibuat puding. Enak juga dia dibuat puding ya. Jambu ini juga bisa sebagai penambah trombosit darah. Jadi, kalau trombositnya darah lagi down, lagi sakit gitu, boleh. Kan ada tuh ya, udah yang dalam bentuk kemasan itu loh. Bu Irma sebutkan merek ya, ada buah Vita atau apa gitu yang dalam bentuk Tetra Pak itu bisa ya tuh ya. Buah yang kedua adalah buah alpukat. Alpukat ini banyak sekali manfaatnya, di buku paket di LKS ada, tapi LKS-nya belum dibagi ya. Tapi dia lebih cenderung untuk bahan baku kecantikan biasanya ya. Dia bisa menghilangkan kerutan, dia bisa mencerahkan kulit, dia bisa melembabkan kulit. Pokoknya good. Apakah kalian ada yang sering masker pakai buah alpukat? Yang rajin ya kalau maskeran ya. Lalu ada buah pepaya. Pernahkah kalian makan ini? Harusnya pernah loh ya. Karena apa? Karena ini bagus banget untuk pencernaan. Jadi mungkin yang, aduh Bu, BAB saya nggak lancar nih. Nah, silahkan konsumsi ini. Bagus banget untuk pencernaan ya. Jangan sampai BAB-nya kalian nggak lancar. Sakit nanti kalau lama-lama BAB-nya nggak dikeluarin ya. Nah, buah yang terakhir kita bahas adalah belimbing. Ini anak zaman now kayaknya jarang ya konsumsi buah ini ya. Tapi beberapa kedai jus itu ada yang
mencantumkan ini sebagai menunya. Biasanya dicampur sama buah ini gitu ya. Buah belimbing ini banyak sekali khasiatnya, tapi salah satu yang paling menonjol dia adalah sebagai buah yang dapat mengatasi batuk. Tahu kan batuk? Gitu. Nah, ini bagus banget kalau dikonsumsi untuk mengurangi dari penyakit batuk tersebut. Nah, ada 4 buah yang sudah Bu Irma jelaskan. Semoga kalian paham sampai sini, dipelajari, dicatat ya. Buku paketnya ingat, dibuka, di situ dijelaskan banyak banget. Karena kita masuk ke pengolahan ya, berarti nanti di halaman 100 berapa itu? 100 berapa? Ayo, ada yang sudah buka buku paket? Di 170, mulai halaman 170 sampai halaman 177 itu adalah materi yang Bu Irma sampaikan tadi. Jadi kalau kalian ketinggalan silahkan buka buku paket halaman 170 sampai 177. Gitu nggih. Nah, lanjut. Sudah tugas, berarti sudah di akhir materi. Tugasnya yang pertama, silahkan tulis hal-hal penting dari apa yang telah Bu Irma sampaikan tadi. Jika ingin lebih lengkap, kalian bisa lihat buku paket prakarya halaman 170 sampai 177. Paham kan ya? Silahkan buku paketnya, buku tulisnya jangan cuma dijadikan pajangan. Ditulis materi yang Bu Irma sampaikan yang menurut kalian penting, gitu nggih. Lalu yang kedua, selanjutnya silahkan baca buku paket prakarya halaman 179 sampai 200 untuk pertemuan selanjutnya. Paham ya? Ini untuk pertemuan kita selanjutnya. Silahkan dibaca dulu. Oke. Yang ketiga, wajib presensi dan mengerjakan soal online yang Bu Irma berikan di Google Classroom nanti jam 9.50. Oke. Setelah kalian selesai melihat ini, kalian wajib presensi dan mengerjakan soal online. Bu Irma akan ambil penilaian dari situ. Wajib ya. Dan usahakan pertanyaannya jangan salah. Karena apa? Karena di buku paket dan Bu Irma sudah jelaskan itu. Bu Irma sedih loh nggih kemarin waktu penilaian yang pertama. Soalnya yang Bu Irma berikan kan gampang-gampang ya. Ada yang salah ternyata. Ibu Irma kayak nggak didengerin ini tayangannya, padahal Bu Irma udah rekaman ya. Jadi tolong kalau emang kalian bingung sama pertanyaannya, boleh chat Bu Irma. Atau kalau kalian lupa sama jawabannya, silahkan buka buku paket atau reply tayangan Bu Irma. Ada semuanya ya. Jangan sampai salah, nanti nilai kalian kurang kan? Sedih ya, nilainya kurang ya. Oke. Nah, ini ada, kalau tadi tugas pokok ya ini ya, wajib dikerjakan loh nggih. Nah, ini tugas tambahan. Kalian sebentar lagi, besok ya, ini kan hari Kamis. Besok kan kalian ini ya, kurban ya, Idul Adha ya. Nah, tugas tambahannya adalah foto salah satu masakan hasil kurban yang dimasak di rumah kalian atau mungkin di masjid. Kalau di masjid kayaknya nggak mungkin ya, karena sedang ada pandemi corona, jadi masak-masak di masjid kayaknya jarang ada masjid yang mengadakan ya. Tapi kalau masak di rumah kan pasti ya, jadi silahkan difoto hasil masakannya. Foto harus kelihatan muka kalian ya, jangan cuma masakannya aja. Ya, biar Bu Irma tahu kalau itu fotonya kalian, nggak ambil dari yang lain-lain. Contohnya gimana? Contohnya gini. Aduh, kelihatan nggak sih? Fotonya gini. Gitu ya, kelihatan mangkoknya, masakannya, lalu wajahnya kalian. Bu Irma kan tangannya ini pegang kamera, jadi nggak bisa sambil motret. Jangan kayak orang susah, minta orang lain untuk motoin kamu, gitu nggih. Nah, untuk Mas dan Mbak yang mungkin beragama non-Islam, kalian boleh mengganti, misalnya kalian tidak masak daging kurban, kalian boleh menggantinya dengan masakan lain yang mungkin kalian makan sebagai sarapan atau makan malam gitu ya. Tidak harus daging kurban untuk yang
non-Islam. Paham sampai sini? Kalau kurang paham, silahkan jabri Bu Irma. Tapi ingat, pakai bahasa yang sopan ya. Kelas 7 kemarin ada satu anak yang bahasanya kurang sopan sampai Bu Irma tegur. Bu Irma itu akan ramah, akan jawab semua pertanyaan kalian kalau kalian sopan. Tapi kalau kalian nggak sopan, Bu Irma akan blacklist nama kalian. Paham? Nah, simpan foto tersebut jangan sampai hilang. Karena akan ada tugas dengan menyertakan foto tersebut. Jadi, setelah kalian foto, jangan langsung kirim ke Bu Irma, tapi disimpan dulu. Oke? Suatu saat, entah minggu depan atau minggu depannya lagi, Bu Irma akan adakan tugas dengan menyertakan foto tersebut. Bu, takut hilang, kan HP-nya gampang penuh, Bu. Loh, banyak cara. Bisa kalian posting foto tersebut di Instagram. Biar kalau Bu Irma ada tugas dari foto itu, kalian kan bisa screenshot atau copy gitu ya. Gak ada alasan loh ya. Nah, sekian. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa bahagia. Dadah!